Tim penikam bersama Opsnal Polrestabes Makassar langsung mendatangi lokasi tawuran kelompok pemuda di Jalan Cendrawasih, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi langsung melakukan penyisiran dan menangkap 12 remaja terduga pelaku tawuran. Dari para pelaku, polisi turut menyita barang bukti berupa senjata tajam, panah busur, beserta pelontarnya dan parang. Para pelaku yang diketahui merupakan pemuda dari Jalan Baji Pangaseng melawan remaja dari Jalan Baji Daka saling serang di jalanan. Akibat tawuran tersebut, 2 kendaraan mobil milik warga yang terparkir di tepi jalanan rusak akibat terkena lemparan batu dari para pelaku. Sedangkan 2 orang warga menjadi korban, terkena busur panah di bagian kaki. 1 di antaranya korban bahkan harus dilarikan ke rumah sakit. Jajaran Patmur mendatangi TKP berlokasi di Jalan Cendrawasih, di mana 2 kelompok baik Baji Daka maupun dari Baji Pangaseng, di mana diamankan 3 orang yang mana sebagai terduga pelaku daripada perang kelompok, memiliki senjata tajam berupa busur, parang yang diamankan. Para pelaku beserta barang bukti kemudian diserahkan ke Mapolsek Mamajang. Polisi juga akan melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku yang ditangkap untuk mengetahui motif tawuran tersebut. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Seorang mahasiswa semester akhir di Kupang, Nusa Tenggara Timur tewas dikeroyok Minggu dini hari lalu. 3 pelaku yang ditangkap mengaku mengeroyok lantaran ditantang berkelahi korban saat cekcok di jalan. Inilah video viral saat tangis keluarga pecah mendapati Martin Lebadoko sudah terbujur kaku di kamar jenazah Rumah Sakit Umum WZ Yohanes Kupang. Mahasiswa Universitas Nusa Cendana ini tewas akibat pengeroyokan di Jalan El Tari, Kupang. Aparat Polresta Kupang Kota yang menyelidiki kasus ini menangkap 3 pelaku, di mana 2 diantaranya merupakan pegawai honorer dan 1 lainnya adalah karyawan swasta. Pengeroyokan ini bermula saat korban bersama rekannya melintas di Jalan El Tari dan terlibat cekcok dengan pelaku. Korban yang mengambil senjata double stick membuat pelaku langsung mengeroyok korban. Korban bersama saudara ST ini sempat beradu pandang dengan tersangka ini. Yang kemudian terjadi perdebatan, terjadi pertengkaran di antara mereka, di mana saat itu diketahui korban mengambil alat berupa double stick yang kemudian dia bawa. Nah, kemudian tersangka melihat kondisi tersebut langsung melakukan kekerasan secara bergantian terhadap korban, sehingga korban sempat terjatuh di selokan dan kemudian akhirnya diketahui menembuskan napas terakhir. 1 rekan korban harus dirawat di Rumah Sakit Umum WZ Yohanes karena juga terluka. Sementara ketiga pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Kupang Kota. Ketiganya dijerat pasal pengeroyokan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Pemirsa, sepasang wisatawan warga negara Tiongkok ditemukan tewas bersimbah darah di kamar Hotel Bintang 5 di kawasan Jimbaran, Badung, Bali. Sepasang turis asing asal Tiongkok ditemukan tewas mengenaskan di dalam kamar Hotel Bintang 5 di kawasan Jimbaran, Badung, Bali. Korban pria berusia 25 tahun ditemukan tergeletak di lantai, sementara korban wanita usia 22 tahun ditemukan dalam bak mandi. Kondisi kedua jasad tanpa busana dan terdapat luka. Polisi masih mendalami kasus ini dengan meminta keterangan sejumlah saksi, termasuk mengamankan rekaman CCTV. Dugaan awal kedua turis ini merupakan korban pembunuhan. 2 warga negara asing yang meninggal di dalam kamar salah satu hotel yang berada di Jimbaran. Kedua warga negara asing itu adalah dari Cina. Polresta maupun Polda Bali sedang menganalisa tentang itu. Baik kita lihat dari saksi-saksi yang sudah kita tindak lanjutkan adalah pemeriksaan saksi-saksi, kemudian melihat CCTV. Nanti kita sampaikan hasilnya. Sementara itu, dari hasil pemeriksaan luar kedua jasad, tim instalasi forensik RSUP Profesor Ngurah Sangla Denpasar
Ditemukan luka yang cukup besar di leher dan sejumlah luka sayat akibat senjata tajam. Luka diketahui dalam posisi acak dan dalam jangkauan, sehingga tim forensik tak dapat memastikan korban tewas dibunuh atau bunuh diri. Di gambaran lukanya, ya khususnya tepi lukanya itu akibat senjata tajam. Dari temuan korban memang dalam jangkauan dan acak, jadi saya tidak bisa menentukan ini bunuh diri atau pembunuhan. Itu dari penyidik kepolisian yang melakukan olah TKP. Ya, untuk penyebab pasti kematian belum bisa ditentukan ya, karena memang kami belum melakukan otopsi. Jadi kami masih menunggu koordinasi dari Pak Kepolisian, memang dilakukan otopsi baru bisa untuk menentukan sebab kematian. Kedua jasad kini dititipkan di ruang jenazah RSUP Profesor Ngurah Sanglah Denpasar guna dilakukan pemeriksaan lanjutan dan kepentingan penyelidikan. Pemirsa, aksi heroik penyelamatan seorang bocah tenggelam terseret arus sungai Cipamingkis, Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat viral di sosial media. Meski arus air sungai deras, seorang warga nekat ceburkan diri dan selamatkan bocah yang hanyut. Rekaman aksi seorang warga selamatkan bocah 9 tahun yang terseret arus sungai Cipamingkis, Desa Sukanegara, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat viral. Peristiwa terjadi pada 1 Mei 2023 lalu. Seorang anak yang lepas dari pengawasan orang tuanya masuk ke dalam sungai untuk berenang. Derasnya air membuat bocah 9 tahun terpeleset terseret arus deras. Seorang warga yang kemudian diketahui bernama Atim berlari dan terjun ke sungai tanpa peduli arus sungai yang deras. Tak butuh waktu lama, Atim berhasil menggapai bocah malang dan membawanya ke tepi dengan selamat. Meski harus kehilangan kunci motor dan uang Rp500 yang dikantongi, Atim senang sang bocah selamat. Ya, kebetulan saya lagi jaga di sini gitu. Tahu-tahu ada anak kecil tenggelam, saya ketawa sama saya, udah aja saya selamatin di situ. Aksi heroik Atim menuai banyak pujian dari netizen. Dari Kabupaten Bogor, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, perbaikan sejumlah jalan yang rencananya akan dilalui Presiden Joko Widodo dalam kunjungan ke Provinsi Lampung terus dikebut. Selengkapnya sesaat lagi di iNews Sore.